Setelah jelas keluhan sakit dan tempat cakra yang bersangkutan, setelah posisinya bisa dijangkau dan postur kita, cara kita sudah enak, sudah nyaman, mulai terapi. Kalau mulai terapi, kita udah nggak perlu buka mata, tidak perlu juga buka mulut. Hati yang tenang adalah kunci dari energi bekerja maksimal. Tapi kalau mata belum mau tutup-tutup juga, berarti kita terapi matanya dulu. Mulut belum mau berhenti juga, ajak ngobrol, berarti kita mungkin terapi dulu mulut supaya bisa tenang. Tenang baru lanjutkan terapi lebih efektif.刚刚讲到出现在眼睛的问题，还有一个现象，遇到的机会非常少。Tadi kita bicara tentang terapi di bagian mata, lalu bisa muncul reaksi seperti misalnya lalu keluar air mata, lalu menangis. Nah, itu artinya dia sedang melepaskan beban batinnya, beban pikirannya. Setelah itu dia bisa lega. Tapi juga ada satu kondisi di mana orang menangis itu, ada satu kondisi, ada satu reaksi yang biasanya agak jarang kita temui. 如果遇到的话，也代表你的功力很好。 Tapi kalau reaksi seperti ini jarang kita temui, tapi kalau dia terjadi atau muncul, artinya terapi kita bagus. 就是他哭着哭着，就发现啊，他哭出来的声音，竟然不是他本人的声音。 Yaitu waktu terapi di bagian mata orangnya keluar air mata, lalu menangis. Menangis kan biasa, wajar ya, ada beban pikiran, beban mental gitu. Tapi ternyata setelah menangis terseduh-seduh, suaranya berubah. Bukan suara orang ini, suaranya beda, suara asing. 那个就是代表那个人有可能中到符咒或是降头。 Maka suara asing yang berbeda dari orang yang kita terapi, jangan-jangan suara makhluk lain. Bisa saja orang itu sedang terganggu oleh makhluk spiritual, atau ada orang mungkin yang kirim apa? Kirim santet ataupun apa, bisa. 代表他的身体还有其他的灵魂存在。 Maka bisa saja dalam badan orang itu ada makhluk asing atau maksudnya makhluk spiritual numpang di situ. 做长生节，你一样可以帮他治好。 Kita terapi menyalurkan energi tetap bisa menolong atau membantu dia. 那个就属于灵性方面的疾病了。 Nah, ini adalah faktor penyakit eksternal, faktor eksternal penyebab penyakit yang nomor 3, yaitu faktor makhluk spiritual. 灵性方面的疾病，
老师会在高级班再教你们。 Nah, ngomong-ngomong tentang bagaimana cara terapi, bagaimana sikap kita kalau ketemu pasien atau orang yang rupanya ada gangguan makhluk spiritual, ini nanti dibahas di advance class, di kelas lanjutan. 大致上，眼睛后面的好种反应，就是像刚刚老师所讲的那些。 Nah, reaksi perbaikan atau penyembuhan saat kita menterapi bagian mata, ya seperti yang sudah dijelaskan, disebutkan tadi. 记住，在任何一个时间、任何一个地点，不管对方有什么毛病，你都可以帮他调整。 Kalau seseorang itu lagi pas ada sakit, ada keluhan, kita bisa bantu dia pada saat itu supaya bisa segera mengurangi sakit sebagai pertolongan pertama dan seterusnya. Kalau kapan waktunya, di mana tempatnya, tidak ada pantangan, dimanapun boleh, kapanpun boleh, terutama saat orang lagi ada sakit atau lagi kumat penyakitnya. 自己要放轻松，姿势一定要 OK 的。 Kita memberi terapi maupun yang diterapi, dua-duanya harus rileks. Yang memberi terapi, kita punya posisi dan postur, aturlah senyaman mungkin. Setelah oke, kita terapi, begitu baru mantap. 如果调到一半，对方有好转反应出现，就应该先调他好转反应的地方。 Kalau kita sambil terapi, lalu terapi belum selesai, ternyata timbul reaksi perbaikan, reaksi penyembuhan, orangnya makin sakit, gak tahan, maka kita juga mesti tangani dulu keluhan itu.一般如果在耳朵出现的好转反应，有可能有啵啵或是刺痛的声音。 Kalau di saat terapi terhadap keluhan telinga, biasanya reaksi yang terjadi, reaksi perbaikan itu bisa seperti terdengar ada suara begitu tadi, yaitu ada tok pok, atau bisa timbul seperti rasa sakit itu, kejut-kejut, 像耳鸣的声音。 bisa juga timbul suara seperti dengung. 比较要紧的，就是有一些人中耳发炎、内耳发炎， Juga ada kasus-kasus penyakit telinga yang lebih serius, yaitu radang dari saluran telinga dalam
atau radang saluran telinga luar. 在调整以后，有可能耳朵流出一些脓水， Maka sewaktu di terapi bisa saja timbul reaksi, kupingnya kok bisa mengeluarkan cairan campur nanah. 有些会有味道，不好闻。 Dan kadangkala atau seringkali cairan yang keluar itu wah harumnya nggak tahan. 流个1天2天以后，耳朵就不流了。 Kita lanjutkan terapi, teruskan, bisa saja dari radang telinga di sebelah dalam ataupun di sebelah luar itu mengeluarkan cairan, ternyata setelah 1 hari 2 hari dia pelan-pelan kering. 他的中耳炎、内耳炎就会好起来。 Maka radang di saluran tengah atau saluran dalam dari telinga itu pelan-pelan kalau kotorannya sudah kering, akar penyakitnya sudah mulai bersih, dia akan bisa sembuh. 如果遇到这些流脓水的，你就不用担心了。 Jadi bila reaksi daripada telinga tersebut mengeluarkan cairan atau campur nanah, jangan khawatir, lanjutkan terapi.等一下，右边的同学谢谢左边的，两个人有什么感觉，彼此讨论一下。 Nanti setelah diberi aba-aba, kita akan sudahi terapi ini. Dan jangan lupa yang kanan terima kasih sama yang kiri yang sudah servis kita. Kan enaknya. 好 ，OK。 Oke, kita sudahi. Yang kanan jangan lupa bilang apa sama yang kiri.